Pertanyaan dari Sulaimun Gus, bagaimana cara menghindari tasbih atau tajsim di dalam mengamalkan ihsan? Ihsan ya. Okay. Ini pertanyaannya kurang jelas ya. Malah kira-kira saja. Tasbih itu kan menyerupakan. Tajsim antromorfis, jadi menganggap Allah itu punya jisim. Ada fisiknya, itu namanya tajsim. Ya. Kalau tasbih itu menyerupakan Tuhan dengan yang lain. Lah ihsan itu beribadah dengan baik, itu namanya ihsan ya. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini mungkin para nabi yang bisa. Kalau nggak bisa, merasa dipantau oleh Allah. Nah, yang dimaksud mungkin seolah-olah melihat ini. Jangan sampai digambarkan, oh ini fisiknya seperti ini. Nah, itu kan namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan yang lain. Allah nggak ada seperti kerentek Anda. Allah tidak seperti yang Anda bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tiada yang menyerupai Allah. Ini yang mungkin dianggap tasbih, menyerupakan Allah dengan yang lainnya, nggak bisa ya. Kalau ihsan, beribadah kepada Allah yang benar-benar ya merasa dilihat aja lebih aman daripada merasa melihat Allah, bayangkan yang enggak ya. Gue pangeran koyok jubahan putih enggak. Nah ini nanti menjadi kayak Lia Eden itu ya. Itu menjisimkan Allah, mentasbihkan Allah dengan yang lain, menjisimkan Allah, dianggap Allah punya jisim, punya fisik ya. Nanti kena aliran namanya mujassimah, sekte yang menjisimkan Allah. Jadi Allah duduk ya kayak kita duduk di kursi, Allah turun dari langit ya kayak kita turun dari kursi. Itulah namanya aliran mujassimah, antromorfisnya. Dan ini termasuk bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, di luar itu. Jadi kalau ingin menghindari itu ya harus digurukan dan dilatih. Contoh begini ya, di Thariqat, di Nasabandia misalkan, kalau orang akan robitoh itu namanya apa ya, mengaitkan, nyambung dengan Gusti Allah itu membayangkan mursyidnya, supaya ingat Gusti Allah, membayangkan mursyidnya. Ini banyak orang yang kadang-kadang nggak paham, loh ini kok tidak langsung kepada Allah, kok membayangkan mursyidnya, bahkan membayangkan foto mursyidnya ya. Dulu ya Syamsuri pernah menjawab seperti itu, tuduhan bahwa Thariqat nggak bener, wong wiridan kok membayangkan foto gurunya. Itu diumpamakan kayak Nabi Yakub alaihissalam ya. Itu kan kehilangan anak kesayangannya, itu Nabi Yusuf yang kecil ya. Yang sudah hilang bertahun-tahun karena dibuang oleh saudara-saudaranya ya. Itu susah sampai buta karena menangis itu buta. Kemudian suatu saat Allah mentakdirkan Nabi Yusuf setelah dibeli menjadi budak, terus dia dijadikan angkat di kerajaan, kemudian menjadi Perdana Menteri Mesir, bagian Menteri Ekonomi ya, mengatur ekonomi. Nah waktu itu di daerahnya Nabi Yakub itu mengalami pancaroba atau paceklik, mahal bahan makanan, sehingga harus mencari atau nempur kalau ya, membeli gandum kalau ya, ke Mesir. Kebetulan yang jadi penguasa atau Perdana Menteri adalah Nabi Yusuf ya. Anaknya Nabi Yakub. Saudara-saudara ini nggak tahu kalau itu adalah adiknya yang dibuang dulu ya. Maka ketika pulang, Nabi Yusuf itu mungkin ingin membuat ayahnya ingat. Bukan pulang Nabi Yusuf, tapi hanya nitip jubah.
ini tolong kasihkan ayahmu. Nah, apa tujuannya? Dengan membau jubahnya, mengingat jubahnya, pasti ingat Nabi Yusuf. Jadi tidak langsung mengingat Nabi Yusuf, tapi perantara robitoh tadi, yaitu baju. Sebab orang itu seringkali ingat kenang-kenangannya, ingat orangnya. Ya. Maka sama itu. Begitu pula kalau gak bisa mengingat Allah secara langsung, maka biasanya salah satu tarbiyahnya atau pendidikan di thariqah itu seperti itu, disuruh ingat gurunya. Kadang-kadang kan orang seperti itu, santri misalkan, kalau ingat gurunya, ingat nasihat-nasihatnya, wis aku gak wani biyen bayai gak oleh ngene-ngene iki. Ayo, boleh sangu ceramah gak oleh ben jadi bayai. Wis bener-bener diingat. Nah, jadi ingat bayai, akhirnya ingat nasihat-nasihatnya. Nah, itulah salah satu cara untuk mengingat. Nah, kepada Allah jangan sampai tasbih menyerupakan Allah dengan yang lain, jangan sampai menganggap Allah punya fisik, ya. Supaya kita bisa beribadah dengan baik, ya. Saya kira itu. Jadi ihsan di dalam kitab Tanwirul Kunta ada begini, ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ya. Syariat itu peraturan Gusti Allah, itu namanya syariat. Diamalkan namanya thariqah, diamalkan dengan baik itu namanya hakikat. Jadi sholat wajib itu syariat, dijalani namanya thariqah, dijalani dengan baik itu jenenge sholat temenan, ya itulah hakikat. Nah, ibadah dengan sungguh-sungguh inilah namanya ihsan, memperbaiki, seolah-olah melihat Allah ketika sholat, atau minimal seperti dilihat oleh Allah, gak eling sego, gak eling yang lain-lain ketika sholat. Itulah namanya derajat ihsan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi harus belajar supaya bagus, ibadahnya bagus, tidak menjisimkan Allah, tidak tasbih, itu harus digurukan, ya. Belajar ya, belajar tasawuf, ya belajar tauhid, ya. Saya kira itu.